ketemu lagi di Oces Ria bersama Ridwan dan Aal. Oces Ria itu obrolan cerdas, sensitif. Ridwan, Aal. Hari ini kita ketemu dengan G Pamungkas. Halo, salam kenal, halo. Salam kenal. Mas G Pamungkas ini juara 1 stand up komedi Suci kedua ya, G ya? Iya Mas, betul. Tapi saya suka heran, katanya apa, stand up komedi nomor 1 di Indonesia itu Panji Pragiwaksono. Tapi perasaan belum pernah juara 1 tuh kayaknya. Mungkin stand up komedian yang udah keliling dunia hitungannya satu-satunya cuma dia doang sih kayaknya. Oh gitu ya, jadi bukan yang juara 1 di Indonesia bukannya. Oh, juara 1 ada banyak. Banyak Tapi ya. yang udah stand up world tour gitu cuman dia doang seorang, Panji gitu. Yeah. Mentor saya itu juga dia. Iya. Ya ini di sini juga ada Kang Ridwan, Thomas Ridwan. Silakan Mas Ridwan. Iya, salam kenal Mas Ki. Salam kenal Mas Ridwan. Kebanyakan nonton di TV, di YouTube, sekarang bisa Zoom bareng. Makasih banyak. Ya ampun. Iya, senang banget ketemu artis sih. Artis ganteng. Selain stand up komedi, selain stand up, stand up-nya suka bikin joke kegantengan. Emang aslinya ganteng kan? Waktu itu ya udah lama banget itu bikin joke tentang nggak suka dibilang ganteng, malah kebalik Mas. Selain stand up komedi juga aktor ya, G? Iya, sekarang lebih apa sih? Lebih aktifnya tuh sebagai aktor, ya. Cocok sekali nih. Jadi di tema hari ini nih kita tuh pengen ngajak apa teman-teman teman-teman artis atau apa namanya artis untuk bisa kami ajak untuk bagaimana dunia hiburan itu bisa aksesibel buat teman-teman penyandang disabilitas khususnya gitu. Aksesibel itu nggak hanya di tempat pertunjukan, tapi bagaimana misalnya sebuah film juga bisa ditonton atau dinikmati oleh teman-teman penyandang disabilitas. Karena kan banyak ya sekarang film-film Indonesia, tapi itu nggak bisa dinikmati misalnya contohnya oleh teman-teman tuli karena mereka nggak bisa dengar dialognya atau aktingnya seperti apa karena tidak ada transkripnya atau teksnya gitu. Lalu kemarin juga ada kejadian malah sekarang terakhir ini kan mungkin dengar itu di pertunjukannya Panji nanti turnya ternyata ada aturan bahwa penyandang disabilitas itu nggak boleh ikut serta nonton di pertunjukan. Nah itu menurut G gimana tanggapannya? Apakah G setuju atau tidak setuju? Nah itu tuh antara itu ya Mas Al, kalau menurut saya sih saya tuh ada hati-hati nih kalau ngomong nih. Soalnya saya sendiri tuh baru dengar nih. Selama saya itu mengadakan stand up dulu tuh tidak pernah ada larangan kalau misalkan ibu-ibu yang mengandung atau manula atau penyandang disabilitas itu untuk nonton stand up, itu tidak ada larangan itu. Nah ini kan baru COVID ini. Iya. Jadi ini masih baru banget nih, apalagi di telinga saya sebagai stand up komedian. Mungkin saya nggak nonton berita atau mungkin pemberitahuan informasi mengenai larangan ini tuh tidak cukup jernih gitu. Tapi harus ada ininya sih. Semoga penjelasannya itu ada penjelasan medisnya gitu, bukan penjelasan yang membabi buta gara-gara mikir kalau disabilitas sama dengan sakit kayak gitu. Semoga aja. Ya. Karena kan emang sayangnya tadi kembali lagi tuh di saat tadi kan ngomong soal film ya. Saya tuh besar tuh di saat belum ada bilingual loh Mas. Jadi tuh kalau film kartun apa-apa yang bahasa Inggris masih berbahasa Inggris. Entah kenapa tiba-tiba kok dijadiin bilingual. Dulu itu tuh masih ada teks, masih ada subtitle. Jadi buat teman-teman tuli tuh gampang banget buat menikmati juga begitu. Bahkan kalau dari dulu sampai sekarang juga tuh film-film misalkan beli VCD, film Amerika, film apa gitu tuh subtitle-nya aja tuh
bahkan menjelaskan suara pintu. Kan ada gitu Oh kan, iya, iya, iya. screeching voice gitu, screeching voice ini, terus distant scream ada gitu kalau ada Iya. suara teriakan jauh kayak gitu. Itu tuh yang membantu. Jadi kayaknya kok kita malah apa ya? Saya sih ngeliatnya malah Indonesia kok malah kemunduran nih, mengalami Iya. kemunduran gitu. Jadi takutnya orang-orang tuh menganggap kalau misalkan disabilitas sama dengan sakit gitu. Hmm. Karena mayoritas orang-orang Indonesia mungkin ya lupa gitu kalau misalkan tuh kita tuh punya loh teman-teman disabilitas dan mereka tuh nggak sakit gitu. Iya, iya. Masih belum ada informasi ini. Selama ini udah pernah atau udah sering berinteraksi dengan teman-teman penyandang disabilitas? Nah, seringnya itu malah di tahun 2010-an, 2016-an. Pertama kali saya itu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas itu adalah Surya. Oh, iya. Di situ saya tuh pertama kali. Jadi dan itu udah hitungannya telat kan. Maksudnya harusnya tuh saya tuh udah dikenalkan sama konsep itu tuh dari sejak SD gitu. Tapi enggak, saya tuh baru pertama kali berinteraksi dengan orang tuli itu ya pas saya udah lulus kuliah itu 2015-an, 2016-an. Itu sama Surya. Dan di situ baru terbuka gitu, baru saya di situ Ketemu di mana banyak tuh? interaksi juga di film. Oh, bareng main Di film. film di Bandung. Jadi Surya itu satu mobil sama saya. Terus saya ajak ngobrol, gimana ini? Tapi kan waktu itu lagi malam, lagi gelap. Terus dia kayak dia gitu doang. Terus saya mikir kok sombong banget nih orang ini. Nggak jawab. Saya nanya kabar padahal gitu kan. Pagi-paginya saya ketemu lagi. Sebenarnya masih inget tuh tadi malam. Ini yang sombong tadi Om. Coba deh sapa lagi deh kan ketemu. Halo gitu. Terus dia baru ngomong, sorry aku tuh tuli. Aku nggak bisa ini gitu. Tadi malam aku nggak dengar kamu ngomong apa. Kaget saya kayak wah, aduh ngomong sama orang tuli bagaimana nih gitu. Nah dari situ kita ngobrol dan saya tertarik untuk belajar bahasa isyarat beberapa. Terus saya juga dikenalin sama teman-temannya Surya. Saya juga sampai sekarang saya masih berhubungan dekat sama Surya dan sama kakaknya. Jadi sama keluarganya saya juga berhubungan dekat sama kakak iparnya, sama kakaknya gitu. Kemarin juga waktu saya syuting saya sempat kayak live Instagram itu bareng teman-teman tuli juga. Iya. Baru tahu ternyata teman-teman tuli itu punya komunitas lawak juga sebenarnya kayak gitu. Dan baru aja waktu itu tuh Presiden Stand Up Indo Ajis Dua Ibu itu baru ketemuan sama salah satu pelawak dari teman-teman tuli. Jadi semoga nanti akan ada kerjasama antara Stand Up Indo sama komunitas lawak dari teman-teman tuli. Keren. Gitu. Ditunggu tuh. Semoga makanya nih. Jadi gitu Mas. Jadi saya tuh malah interaksinya itu tuh baru belakangan ini Mas Ridwan, bukan dari sejak SD, enggak. Ya baru, hitungannya telat berarti. Mas Ridwan, maaf Mas Al gitu. Iya. Kalau mau namain soalnya kenapa? Karena menurut saya tuh sakit itu adalah ketika kita lagi sehat terus terkena penyakit. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, sakit itu adalah ketika mental atau jiwa itu terganggu. Misalkan ngebunuh orang tapi nggak merasa bersalah, kayak gitu. Jadi menurut saya seperti itu gitu. Bagaimana dengan kondisi teman-teman kita yang tuli sejak lahir atau yang bagaimana? Nah itu kan semua dari izin Tuhan ya. Jadi kita nggak bisa bilang lu sakit, enggak, karena Tuhan sudah memberikan dia tuh tuli begitu. Apakah itu kelebihan atau kekurangan itu kembali lagi ke si yang teman tuli kita itu, apakah dia merasa berkekurangan akan itu atau dia merasa senang begitu. Dan satu lagi kalau orang sakit itu kan nggak bisa beraktivitas. Jadi Iya. Sedangkan kami teman-teman penyandang disabilitas masih bisa beraktivitas, masih berkegiatan, masih bekerja, masih bersekolah seperti gitu. Iya, lucu banget sih. Tapi saya setuju yang kata G tadi. Saya nangkapnya G sadar bahwa interaksi dengan teman-teman disabilitas itu ternyata baru-baru akhir-akhir ini ya tadi ya. Yang kami kritik sih memang edukasi selama ini ya.
misal dari pendidikan gitu, dari sekolah dasar lah gitu. Kita nggak diperkenalkan dengan beragam lainnya gitu. Contohnya dengan teman-teman disabilitas, yang teman-teman disabilitas juga nggak banyak diperkenalkan misal dengan non disabilitas gitu, yang pada akhirnya ketika dewasa ketemu ya kita kadang-kadang curigaan, salah tangkap dan lain-lainnya. Dan kita nggak mengenal perbedaan jadinya. Kita pengennya yang sama seperti itu. Iya, gitu. Jadi kembali lagi ini kita ngomong panjang, tapi ini kembali lagi kepada peraturan yang teman-teman disabilitas tidak boleh atau tidak menonton stand up gitu. Jadi kayaknya perlu ada kejernihan akan peraturan atau kebijakan itu. Kenapa nggak boleh? Apakah gara-gara antibodinya lebih atau imun tubuhnya lebih rendah dibandingkan orang-orang yang non disabilitas? Apa bagaimana, kan itu kan Tapi perlu orang ada. non disabilitas juga kan imunnya juga nggak bisa dipukul rata sama. Iya, bahkan ada orang yang non disabilitas tapi karena ada kelainan paru-paru, jadi dia Iya. kalau terhadap COVID dia lebih berbahaya gitu. Kayak teman saya. Nah ini nih komika Mo Sidik Zamzami, itu dia tuh paru-parunya itu dia bilang paru-paru gue tuh ada kelainan. Jadi gue tuh terhadap COVID tuh gue harus hati-hati banget karena gue tuh sangat amat gampang kena nih gara-gara paru-paru gue ini gitu. Positif ya, rentan banget. Jadi perlu ada kejernihan tuh akan peraturan itu gitu. Jangan itu semacam membabi buta bikin yaudah jangan deh. Pokoknya yang manula yang manula kita bisa ngerti. Manula jangan. Ibu-ibu hamil jangan. Nah, kenapa ada disabilitas di situ? Ya. Kenapa nih gitu. Nah, itu perlu kejernihan itu. Ya. Kalau kami tangkap sih sebenarnya dari panitia mungkin atau yang bertanggung jawab sih sepertinya salah menginterpretasi tentang dokumen atau data penyandang disabilitas yang imunnya rendah atau seperti apa gitu. Yang mengakibatkan jadi istilahnya panitia cari aman gitu mungkin tanda kutipnya. Ya udah dipukul rata, nggak usah nonton seperti itu. Padahal sebenarnya di situ tuh sebenarnya peraturannya lebih kepada untuk menjaga dari pencegahan untuk bisa terpapar COVID gitu kan, lebih ke arahnya ke situ. Lalu bagaimana berinteraksi di ruang publik dengan adanya COVID seperti ini. Nah sebenarnya kan aturan-aturan itu udah ada, misalnya ya penyandang disabilitas juga bisa pergi sendiri atau dengan pendamping agar tidak bersentuhan dengan orang lain, menggunakan masker dan lain-lainnya seperti itu. Nah sebenarnya makanya yang lebih penting di sini ketika itu bisa dicegah, aksesibilitas itu yang harus ada di tempat pertunjukan agar penyandang disabilitas juga bisa mandiri di ruang pertunjukan agar tidak perlu ada layanan khusus atau tambahan layanan pendampingan misalnya dari panitia untuk tidak bersentuhan lagi seperti itu. Kalau kami sih ya advokasinya masih tetap berharap turnya Mas Panji ini bisa tetap ditonton sama teman-teman penyandang disabilitas sesuai dengan aturan yang ada, bisa mengikuti aturan yang ada. Nah, saya tuh jadi ingat saya dulu pernah stand up di depan teman-teman tuli, udah pernah. Itu jadi ada JBI-nya dong. Apa? Pakai JBI ya, juru bicara. Pakai JBI. Nah, JBI-nya itu dia madep belakang. Jadi dia tuh pokoknya row paling depan itu teman-teman tuli. Nah, yang belakang-belakangnya itu kayaknya yang bisa dengar gitu. Jadi itu kayaknya buat antara saya awalnya ngira acara buat panti asuhan, ternyata enggak gitu. Beraneka ragam, ada ibu-ibu juga, ada bapak-bapak juga gitu kan. Itu menarik sih, di mana saya stand up, terus si JBI-nya ketawa dulu, terus baru dia menerangkan gitu, terus baru ini ketawa. Iya. Nah ini saya ingin ada satu pertanyaan nih ke Mas Bin. Karena sudah sering berinteraksi ya dengan teman-teman disabilitas, seberapa besar sih peluang teman-teman disabilitas itu untuk tembus ke dunia hiburan? Jadi kayak misalkan jadi aktor atau apa gitu. Menurut Mas gimana? Nggak menutup sih Mas, sebenarnya. Kalau dalam keaktoran ya, misalkan dalam keaktoran Surya, salah satunya dia pernah juga. Menurut kalau yang saya lihat dari Surya ya, kalau yang saya contoh dari Surya ya,
dan yang saya banyak ngobrol sama dia, yang saya tangkap itu adalah kenapa tidak banyak aktor-aktor tuli, katakanlah ya, aktor tuli kenapa nggak banyak? Soalnya masih adanya rasa malu kalau mereka itu penyandang tuli. Kalau Surya itu tuh dia bangga, dia maksudnya itu dia mengamini, oh saya tuli, saya kurang bisa dengar, tapi saya bisa bahasa isyarat, saya bisa berbahasa kalian juga, gitu. Saya bisa ngomong juga nih, begitu. Nah kebanyakan tuh kalau teman-temannya Surya itu, Surya juga cerita, saya juga pernah dengar juga dari orang-orang itu yang banyak tuh yang ada penyandang tuli. Nah orang tuanya itu malu kalau misalkan pakai bahasa isyarat. Jadi orang tuanya bilang, ayo belajar ngomong, begitu. Verbalnya harus kedengar. Jadi, nah ketika komunitas terkecil aja udah malu sama anaknya nih ya, udah malu, bagaimana nih anak tuh mau berkomunikasi dengan dunia luar, kayak gitu. Makanya saya tuh kayak apa ya, Surya pernah cerita juga kalau misalkan di Amerika tuh santai aja, orang bahasa isyarat tuh santai banget, santai nggak diliatin orang-orang gitu. Nah kalau di Indonesia tuh orang ngomong bahasa isyarat itu tuh udah diliatin gitu, itu ngapain tuh gitu. Saya pernah waktu itu lagi di aduh lupa lagi tuh, mall deket Plaza Senayan tuh apa sih, aduh Plaza Senayan, lupa lagi, yang tempat JKT48 itu loh, apa ya Mas. Saya lupa. Itu mah bukan umur kami. Oh sama, saya lupa, di mall dekat Plaza Senayan itu tuh Di FX. jadi ya FX. Saya tuh pernah ngelihat ada 2 orang lagi ngomong bahasa isyarat, terus saya tiba-tiba nimbrung juga halo gitu pakai bahasa isyarat. Jadi kebetulan mereka pas lihat saya gitu, terus kayak oh halo, terus pakai bahasa isyarat gitu, terus mereka kaget, seneng gitu, kayak wah oh kamu gitu, oh kamu bisa gitu, kamu bisa bahasa isyarat, oh, bisa dikit-dikit kayak gitu. Dan apa ya, nggak mau diterusin biar bisa lebih lancar bisa kan mau Mas, kan dari kemarin itu kan belajarnya, makanya tuh belajarnya tuh sama teman-teman tuli juga gitu. Sama ada Yongki, kalau misalkan ini dia atlet tuli juga tuh, dia atlet futsal dia. Waktu itu pembelajarannya adalah saya itu sendiri dan 3, kami live bertiga juga, jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 jendela gitu. Cuman saya doang yang ini, yang non tuli, sisanya itu 3 tuli, dan mereka tuh ngobrol pakai bahasa isyarat, dan itu saya capek banget ngeliatin kayak gitu. Terus mereka bilang, nah sekarang kamu tahu kan perasaan kami gimana, kami juga sama, kami kalau misalkan ada orang ngomong, kami tuh perhatiin mulutnya, terus ada orang lagi ngomong, perhatiin lagi mulutnya, capek. Jadi mendingan ada JBI, atau mendingan tuh kalian tuh belajar bahasa isyarat gitu. Jadi makanya kalau misalkan ditanya apakah mau mendalami, mau. Saya sama Kiku, sama istri saya emang sangat amat tertarik begitu. Intens itu tiap ada jadwalnya, misalnya seminggu sekali atau gimana? Maunya sih gitu. Nah, bulan lalu tuh seperti itu. Tapi gara-gara ketika habis itu sibuk syuting itu mulai. Dulu tuh itu Mas, hampir setiap malam itu live Instagram. Jadi followers di Instagram tuh mungkin kalau misalkan nonton live itu yang tertarik itu bisa belajar dikit-dikit juga kayak gitu. Sama apa ya, yang menimbulkan empati lah. Maksudnya coba lu bayangin deh nih kalau misalkan ditarik ke dunia teman-teman tuli gitu. Dan alhamdulillah sih banyak juga yang mikir kayak, oh gue baru tahu ya begitu jadinya, oh jadi tertarik nih, oh jadi apa nih gitu. Kalau dulu tuh sebelum pandemi kan setiap Car Free Day itu ada khusus di Sudirman Tamrin tuh. Teman-teman, sayang karena ada pandemi kan, jadi program itu nggak berlanjut. Nah, dengan kayaknya masih bisa jadi duta disabilitas ini. Ya masih lebih banyak yang cocok sih, Mas. Tapi kalau saya nggak usah jadi duta, saya akan turut membantu aja sih. Karena masih banyak yang lebih cocok kayaknya. Masih banyak lebih konsisten seperti Tante Dewi Yul. Tante Dewi Yul kan dari dulu kalau setiap nyanyi dia juga menggunakan bahasa isyarat kan. Tante Dewi Yul. Surya dia juga salah satunya. Makanya gitu. Jadi kembali lagi, apakah ada apa sih namanya? Apakah ada
kemungkinan buat teman-teman disabilitas untuk ke segi hiburan gitu, katakanlah apa namanya, perfilman tentu ada. Apakah komedi? Jelas ada komedi, karena salah satunya, aduh saya lupa namanya, Rico kalau nggak salah tuh, itu pelawak teman tuli saya juga tuh, aduh udah lama saya nggak WhatsApp. Itu dia juga komedian tuli dia. Komedi secara pantomim atau gimana tuh? Pantomim. Oh iya. Secara pantomim. Jadi dia menggunakan gesturnya, dia bermain dengan theater of mind penontonnya. Dan gestur itu kan ibaratnya apa ya? Gestur tuh kalau dalam bahasa kan itu bahasa Tarzan kan, bahasa yang mudah dipahami, susah dilakukan tapi mudah dipahami. Kita gini aja udah tahu kita mau makan kayak gitu. Dan itu lucu. Apakah dalam dunia tarik suara dapatkah penyandang tuli bisa nyanyi atau apa gitu? Udah banyak di Amerika, udah ada juga yang kayak gitu. Bahkan Ludwig van Beethoven juga tuli juga kan gitu. Jadi yang bilang mereka itu nggak bisa, cuman orang-orang yang emang nggak apa ya, nggak ada simpatinya, nggak ada empatinya gitu. Cuman orang-orang yang masih buta, orang-orang yang masih menganggap bahwa disabilitas itu adalah sakit kayak gitu. Mungkin peluang juga ya Mas ya, karena di Indonesia itu kan stigmanya masih kuat. Kalau di luar itu aktor disabilitas banyak, ada serba palsi, tunanetra itu banyak. Yang saya tahu ya, yang jadi aktor itu. Ada yang model juga. Ya model. Nah mungkin kalau menurut saya sih, ya balik ke tadi, orang-orang seperti Mas G ini yang kita butuhkan sebetulnya untuk mengkampanyekan hak disabilitas. Dan juga mungkin kita bisa meminta Mas G untuk menularkan ke teman-temannya yang lain di komunitas artis. Mungkin sih. Ya. Tapi saya respect tadi saya respect dengan G, bahwa sebenarnya G juga sedikit juga udah mulai mengkampanyekan tentang isu disabilitas. Tadi salah satunya contohnya dari IG pribadinya, berkomunikasi dengan teman-teman tuli, itu menurut saya udah jadi gerakan ya, biar followernya juga mulai ngeh, mulai peduli, mulai mau belajar juga seperti itu. Mungkin Mbak, bukan saya sendiri juga, tapi Mas Al, banyak yang seperti itu. Oke, ini saya kasih satu contoh kasus ini. Merdi itu adalah kakak iparnya Surya. Dia tuh hampir setiap minggu dia tuh bakal live bertiga, dia sama Surya, dan satunya lagi itu public figure, entah siapa aja. Saya juga pernah masuk di situ. Apakah itu Enzi Storia, apakah itu Jessica Mila gitu, untuk belajar bahasa isyarat. Dan itu tuh selama sejam gitu. Jadi orang-orang yang apa ya, yang senang sama Enzi, begitu senang sama Jessica Mila, itu bakal nonton juga. Dan itu tuh bisa berapa live, bisa ratusan, bisa ribuan yang nonton untuk belajar gitu. Dan temanya kan seru kan. Nah kalau saya sama Surya itu waktu itu habis belajar, saya juga sempat nanya-nanya kayak apa sih hal yang paling dibenci sama orang tuli, hal apa yang paling dibenci yang ditanyain kayak gitu. Atau cerita horor versi tuli itu bagaimana sih? Soalnya kan kalau cerita horor di kita nih yang bisa dengar dengan jelas gini-gini kan, kita ada jump scare, ada suara teriakan kan, kita kaget. Nah terus saya tanya, kalau misalkan teman-teman tuli itu gimana, apa sih horor yang seremnya gitu, yang visual diceritain sama dia. Jadi ada malam horor bersama teman-teman tuli gitu juga. Jadi banyak Mas sebenarnya, banyak, cuman nggak ke-expose aja. Mungkin ya betul. Ya kalah dengan berita-berita yang kontroversial atau gosip gitu-gitu. Iya betul. Gimana Mas Ridwan? Ada pertanyaan lagi? Ya sebetulnya ya menarik sih, karena di Indonesia itu hampir, ya Mas K tahu lah, Surya itu basicnya juga dari keluarga aktor kan. Kita tidak menutup itu, karena peluang untuk jadi aktornya emang sudah ada. Nah kalau teman-teman yang lain itu yang punya talenta susah masuk, karena emang kesempatannya itu hampir nggak ada. Bahkan setiap film atau sinetron apapun yang memerankan disabilitas itu, misalkan tokohnya disabilitas tapi pemerannya ya non disabilitas gitu. Nah beda kalau di luar negeri itu ada yang memang sengaja aktornya emang disabilitas. Nah di kita itu belum ada. Ya entah mungkin kapan teman-teman disabilitas bisa
benar-benar dilibatkan dalam peran-peran yang emang filmnya disabilitas. Iya, paham. Katakanlah misalkan ada, aduh saya lupa tuh film apa tuh. Ini film tentang Tourette syndrome. Pemeran utamanya dia tidak Tourette syndrome, tapi kalau ada pemain yang Tourette syndrome juga di sekitarnya, nah itu emang beneran Tourette syndrome gitu. Jadi dikenalkan juga gitu, walaupun aktornya gak Tourette syndrome, tapi setidaknya tuh ada loh, ada yang Tourette syndrome juga loh di situ, kayak gitu. Itu atau bahkan Indonesia atau film luar? Amerika, film luar, ya. based on true story. Yeah. Atau yang itulah si Game of Thrones itu yang KT. Ya. Yeah. Itu keren banget itu, actingnya keren banget itu. Ya, jadi memang di semacam di Amerika itu kan ada kampanye juga bahwa menginginkan peran-peran penyandang disabilitas di film itu baiknya diperankan langsung oleh penyandang disabilitas agar mereka juga punya kesempatan untuk bisa bermain, untuk bisa menggali potensinya sendiri. Nah, G sendiri setuju nggak misalnya kalau film-film di Indonesia yang peran-perannya juga penyandang disabilitas juga bisa diperankan langsung oleh teman-teman penyandang disabilitas, misalnya seperti itu? Kalau saya setuju selama teman penyandang disabilitas itu emang paham soal acting dan lain-lainnya, gitu. Soalnya kan beda juga kan di situ kan seni peran kan, betul. Menjadi karakter yang baru begitu. Ya makanya film Habibie Ainun diperankan oleh Reza Rahadian, bukan oleh Habibie sendirinya itu. Yeah. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman penyandang disabilitas itu, apakah bisa dia, ketika dia bisa acting, ketika dia bisa mengerti seni peran begitu, itu tidak menutup kemungkinan. Harusnya tidak menutup kemungkinan. Gitu. Gantung minatnya juga, jadi fokus apakah dia memang belajar acting atau memang fokus sama bidang bidang peran lainnya ya, kayak gitu. Iya, begitu. Apapun itu. Jadi setidaknya tuh, dan itu dua belah pihak sih, Mas. Maksudnya tidak hanya teman-teman disabilitasnya itu yang belajar acting, tapi juga teman-teman aktor yang lain atau teman-teman produser atau PH yang lain yang juga ikut mengulurkan tangan gitu. Iya. Maksudnya harus ada rasa empati juga dari teman-teman yang non disabilitas juga untuk ayo kerjasama yuk gitu. Karena kalau enggak ya kesian. Maksudnya saya aja baru tahu loh. Saya aja tuh udah hampir mau 10 tahun saya stand up comedy. Saya baru tahu ada komunitas lawak teman-teman tuli. Saya aja baru tahu gitu. Makanya kayak ya kemana aja nih. Karena kalau enggak kebayang. Ini coba taunya sebelum pandemi. Mungkin ada sesuatu yang kita bisa kerja nih. Kita bisa kerjain nih gitu. Bareng. Kolaborasi, dan mereka ternyata tuh mereka mereka tuh ada setiap minggu tuh setiap bulannya itu mereka pentas itu di teater mereka begitu. Jadi kayak ya kenapa mungkin bisa kali ini kita kerjasama begitu. Sayang banget taunya baru belakangan ini. Nah itu juga mungkin itu salahnya di part saya gitu yang kurang terlalu mengulurkan tangan atau kurang terlalu melihat begitu. Jadi ya nggak bisa dibilang ya udah kita misalkan saya pemilik film nih atau pemilik PH gitu ya udah. Jadi saya terbuka sama teman-teman disabilitas yang mau acting. Mana sih ini coba gitu? Mana actingnya? Ya nggak bisa gitu. Lu juga harus turut serta memberikan fasilitas buat mereka juga. Ya. Turut serta dong, gitu. Bantu juga dong, gitu. Kan harapannya begitu. Sekarang juga kan mulai banyak nih stand up komedian dari penyandang disabilitas. Kan mungkin kenal juga ya. Ada Blind Man Jack misalnya, lalu ada Dani Aditya. Nah, Dani Aditya, ya. Nah, itu gimana menurut pendapatnya G tentang teman-teman penyandang disabilitas yang udah stand up komedi nih, udah jadi stand up komedi? Itu keren banget, Mas. Dani Aditya itu keren banget. Saya tuh pertama kali ngeliat dia itu di Malang. Dan itu dia lagi open mic, dia lagi uji coba materi. Saya di situ ngeliat dia tuh membawakan materi yang hanya dia doang yang punya. Gitu, dia bilang soal saya itu cacat, saya itu di sekolah luar biasa, tapi di SLB itu saya hitungannya itu yang paling normal di antara teman-teman. Jadi yang ada saya ngebully anak-anak cacat lainnya, begitu. Dan itu cara dia membuka dirinya, cara dia mengamini kondisinya itu membuat kita semua tuh jadi mengerti tentang
hidup-hidup yang dia alami setiap harinya juga mengerti, oh begini rasanya rasa kehidupan orang cacat tuh begini kayak gitu-gitu. Itu membuka mata banget sih Mas. Jadi sekarang tuh kecacatan orang atau disabilitas orang itu bukanlah hal yang tabu untuk dicandakan atau ini. Soalnya apa? Soalnya ya ini di depan saya ini ada komika, dia disabilitas dia, dan dia nggak butuh dikasihanin, dia cuma butuh lu ketawa sama jokes gue begitu. Itu banyak banget Mas, ada Dani Aditya, terus ada waktu itu saya di Indosiar bahkan ada yang ini kakinya buntung satu. Dia stand up di Indosiar, dia ngeluarin materi enak loh. Saya kalau kemana-mana beli sepatu satu doang. Iya. Saya kalau beli sepatu, saya jual yang sepatu kanannya saya jual, begitu. Itu awalnya penonton Indosiar kan belum siap pada saat itu. Awalnya mereka tuh kayak, oh, boleh ketawa nggak ini, takut dosa nih. Gitu. Terus lama-lama jadi ketawa gitu. Dan di balik jokes-jokesnya, jadi kan seni stand up comedy itu kan seni ilusi Mas. Seni ilusi itu maksudnya gimana? Jadi kesannya itu tidak tertulis, padahal tertulis. Kesannya itu marah-marah atau curhat, padahal lagi ngelucu. Dan yang ketiga, kesannya ngelucu doang, padahal ada pesan tersirat di dalamnya gitu. Jadi ketika mereka lagi mengeluarkan jokes 1, jokes 2, terus kemudian mereka mengeluarkan ada satu statement di mana misalkan kayak yang menyentuh hati gitu. Jadi kita dibikin ketawa dulu, terus baru dibikin kayak, oh gitu ya. Iya juga sih, kesel juga sih kalau tidak dihargai atau tidak dimengerti seperti ini sih. Oh iya gitu. Jadi stand up comedy itu adalah salah satu wadah buat teman-teman disabilitas tuh untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan terhadap orang-orang yang nggak peka gitu. Malah mungkin yang selama orang pikir tabu ya. Iya gitu. Kenapa orang pikir itu tabu? Kenapa kita nggak boleh ngomongin ini, ngomongin itu? Soalnya tabu karena pertama ada beberapa orang yang emang ngebikin jokes, ngebikin lucuan tentang kecacatan atau tentang disabilitas, tapi yang keterlaluan. Ya, itu wajar. Yang keterlaluan, makanya janganlah gitu. Karena apa? Kalau misalkan kita membuat suatu jokes atau mempercandakan kelakuan orang, karena itu orang itu tuh dia kalau melakukan sesuatu tuh dia dipikir dulu kan. Ya wajar lah kalau misalnya. Tapi kalau misalnya ngeledek gara-gara fisik atau gara-gara ya dia terlahir dengan itu, nah itu nggak adil. Nggak adil. Oke lah kalau misalkan kita ngeledekin orang yang dia ke mall pakai sepatu kanannya itu warna biru, kiri warna merah, ini orang aneh banget sih gitu. Tapi ketika kita ngeledekin orang yang mungkin dari lahir itu dia kakinya satu, tangannya satu, nah itu nggak adil. Nggak adil, dia tidak memilih seperti itu. Dia sudah diberikan oleh Tuhan seperti itu. Ya udah, itu alasan tabu, nggak apa-apa deh, itu kita terima. Tapi yang kedua alasan tabunya itu kenapa? Kasihan. Nah ini yang saya nggak setuju nih. Maksudnya ketika kita mengasihani, lah nggak gitu. Lu kan nggak jalan ngeliat orang biasa terus aduh kesian banget ya tuh orang, nggak gitu kan. Jadi kenapa dikasihani? Ya kalau misalkan mindsetnya adalah mereka itu sama kayak kita juga, ya nggak bakal kasihan gitu. Dan itu dibuktikan di stand up comedy Mas. Jadi Dani Aditya itu tuh kalau misalkan dia naik ke atas panggung kan itu lama. Itu MC bilang, ya lompat dong, lompat, ya lompat, digituin. Terus dia naik, diledek lagi sama si Dani Adityanya, diledek lagi sama si Daninya gitu, kayak nggak keren lu, makanya kayak gua dong cacat kayak gitu. Tapi gimana gitu, itu jadi jenius gitu. Iya. Makanya nggak butuh dikasihanin kalau menurut saya, butuhnya tuh diperhatiin dan didengerin. Ya sama kayak kita aja, saya nggak butuh Mas Al kasihanin saya nggak butuh. Saya butuh Mas Aldo buat dengerin dan mengerti saya. Ya, makanya saya juga ngelakuin itu ke teman-teman yang lain juga. Iya. Asri kan ada pertanyaan lagi. Menarik sebenarnya. Salut, saya bisa tahu siapa guys yang sebenarnya. Benar-benar udah punya kepedulian sama teman-teman disabilitas, udah punya pandangan tersendiri dan itu pandangannya betul ya. Ya, saya terima kasih banget sama Surya yang memang perlu sih orang-orang yang public figure yang diajak untuk memahami disabilitas dan juga ikut mengkampanyekan. Itu sih dari saya, salut. Jadi sukses terus. Kita setuju ya dengan Ridwan dan G bahwa kami
juga bisa membantu kami mengadvokasi bagaimana aksesibilitas di dunia hiburan atau di dunia pertunjukan. Contohnya kan, tapi kadang-kadang juga orang jadi salah interpretasi ya. Maksudnya begini, ketika kami minta aksesibilitas misalnya di tempat pertunjukan lah, misalnya pertunjukan stand up komedi misalnya, bukan berarti kami ingin diletakkan misalnya di VIP, yang berarti juga harga tiketnya juga sesuai dengan harga tiket VIP. Tapi bagaimana aksesibilitas itu disediakan di tempat pertunjukan di beberapa titik gitu, Mas G. Nggak hanya di VIP, jadi mungkin bisa di kelas 1-nya, di kelas 2-nya, di kelas 3-nya. Jadi teman-teman penyandang disabilitas yang juga mungkin sesuai dengan pendapatannya bisa membeli tiket di mana saja, tetapi nontonnya tetap nyaman, aman, dan biasanya ruang atau tempat untuk penyandang disabilitas itu tidak terhalang oleh penonton lainnya, misalnya kalau penonton itu berdiri misalnya. Jadi, nah itu tadi kadang jadi salah kaprah diletakkan di VIP dengan tiket yang mahal. Tentu saja buat penyandang disabilitas yang tidak mampu untuk beli tiket VIP, ya mereka pada akhirnya nggak beli tiket gitu karena nggak mampu. Tapi bagaimana ruang pertunjukan itu benar-benar aksesibel dan meletakkan tempat-tempat aksesibel itu sesuai dengan patokan harga-harga masing-masing gitu. Jadi ada pilihan gitu, Mas G. Iya, saya setuju juga itu. Jadi bukan diperlakukan secara istimewa, tapi diperlakukan sepantasnya. Maksud sepantasnya bagaimana? Begini, tidak mungkin dong saya bakal bikin acara stand up, terus saya pukul rata nih ya semuanya. Oke, ini saya pukul rata, ini adil pokoknya gitu. Terus ada teman dengan kursi roda, tapi saya taruh di tribun di mana dia harus naik tangga. Atau tidak adil rasanya kalau misalkan saya stand up terus ada teman-teman tuli tapi dia nggak dapat kursi paling depan, jadi dia di belakang dan dia tidak bawa JBI. Apa yang dia mau nikmatin? Gitu, ketika dia perlu membaca gerak bibir saya tapi kejauhan, terus tidak ada teman JBI juga begitu. Jadi diperlakukan sepantasnya. Maksud sepantasnya adalah apa? Jadi emang disediakan ya, kalau misalkan di kereta api kan juga ada kan tempat duduk khusus orang tua atau khusus teman-teman disabilitas atau khusus ibu yang hamil, itu kan juga ada. Itu adalah perilaku yang sepantasnya, sudah sepantasnya mereka di situ. Kenapa? Karena mereka tidak bisa, nggak bisa orang yang pakai kursi roda disuruh berdiri gitu kan, nggak bisa. Jadi kita nggak pantas begitu. Jadi emang benar bukan VIP, tapi apa, tempat row paling depan itu buat teman-teman yang kesulitan untuk apa ya, bisa menikmati show, katakanlah seperti teman-teman tuli. Jadi disediakan tempat di mana di situ dia bisa duduk dekat, memperhatikan, atau ada JBI-nya juga begitu. Atau misalkan bukan tribun, melainkan apa tuh yang papan itu loh, yang papan yang buat kursi roda itu. Ram kalau ya. Kayak gitu. Nah itu dia yang ini. Karena saya kalau ngeliatnya gini ya Mas, saya nggak main YouTube sebenarnya. Tapi saya tuh benar-benar bilang ada beberapa teman saya YouTuber, lu tahu nggak sih, kita tuh lu mau viewers banyak, taruh subtitle. Kita tuh teman-teman tuli banyak banget di Indonesia, mereka itu nggak bakal nonton film nggak ada subtitle. Mereka nontonnya YouTuber luar. Kenapa YouTuber luar? Soalnya YouTuber luar itu ada subtitlenya. Subtitle bahasa Indonesia ada. YouTuber Indonesia nggak ada subtitle bahasa Indonesia. Pakailah subtitle coba. Dijamin lu bakal monopoli. Begitu. Saya getol banget nggak ada. Akhirnya saya ngelakuin sendiri. Saya ngelakuin tapi bukan di YouTube. Saya ngelakuin itu di Instagram. Jadi sekarang tuh saya bilang Instastory saya itu akan selalu ada subtitle di bawahnya. Saya lagi ngomongin apa gitu. Jadi emang capek ya, setiap ini ngetik lagi. Iya sih capek. Tapi seneng gitu, maksudnya saya biasanya kalau misalkan di Instagram itu saya berbagi cerita-cerita gitu, baik itu dongeng, baik itu mitologi, atau baik itu cerita tentang sejarah, karena saya suka itu. Sejarahnya itu sejarah agamanya itu dari Islam, agama Yahudi, dan agama Kristen gitu. Jadi misalkan ada yang request, Bang Ge, tolong cerita tentang Nabi Nuh dong. Nah, itu saya bilang, oh kalau Nuh di Islam begini, Nuh di Kristen begini, dan Nuh di Yahudi begini. Nah, ini bedanya. Yang benar yang mana, cuma Tuhan yang tahu. Oke, kita nggak usah. Kita hargai aja ya perbedaan ini, kita gitu-gitu.
Nah itu tuh udah bikin videonya udah 5, itu saya ketik kayak gitu. Sampai teman-teman di Instagram juga follower saya bilang, Bang G, ini ada aplikasi nih buat bikin subtitle-nya. Gitu. Saya install, saya coba, susah gitu. Ini lagi kayak gitu. Jadi Keren, ya keren. soalnya nggak ada lagi. Maksudnya sekarang teman-teman tuli hiburannya apa? Gitu. Hiburannya apa teman-teman tuli nih? Yang nggak ada. Saya kan sore ke teman-teman tuli kan, karena saya baru berdiskusinya, baru berdialognya itu dengan Surya dan dengan Yongki dan semuanya gitu, itu semuanya tuli gitu. Jadi yang saya pahami adalah apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau dan mereka butuhkan, dan saya bisa memenuhi itu. Masih gitu. Pernah dengar di bioskop bisik? Nggak pernah. Apa tuh bioskop apa? DC? Teman-teman tunanetra itu yang nggak ngelihat, mereka juga suka nonton kan. Nah itu tuh mereka bikin program bioskop bisik. Jadi gimana? harus ada orang yang ngebisikin alur cerita di film itu di bioskop. Nah, jadi lagi-lagi itu di seluruh bioskop di Indonesia itu lagi-lagi memang tidak ada aksesibilitas. Contohnya selain aksesibilitas fisik seperti misalnya RAM atau ruang untuk pengguna kursi roda ditempatkan. Lalu juga itu tadi kadang filmnya juga tidak ada subtitle, yang teman-teman tuli juga tidak bisa mengikuti percakapan di alur ceritanya. Nah, untuk teman-teman tunanetra sendiri aksesibilitasnya itu lebih kepada gambar, deskripsi gambar itu menceritakan apa, atau misalnya G lagi menonjok lawan mainnya atau penjahatnya. Nah, karena tidak adanya aksesibilitas atau alatnya itu namanya autodescriptor. Nah, harusnya di bioskop itu ada namanya autodescriptor ya. Autodescriptor. Nah, itu alatnya biasanya harusnya ada di setiap bioskop untuk bisa dipergunakan oleh teman-teman tuli. Tapi karena di bioskop Indonesia belum ada, akhirnya mereka membawa pendamping yang membisikkan alur cerita di dalam film itu. Ya, detail gitu, misalnya si ini lagi berjalan menuju ke mobilnya. Nah, seperti itu. Nah, harapan dari kami juga G dan teman-teman artis juga bisa mengadvokasi ini juga untuk bioskop ini bisa melengkapi aksesibilitasnya selain fisik, ruang untuk tempat kursi roda, juga ada subtitle. Nah, ntar kami tagih nih di filmnya. Oke, harus ada subtitlenya juga. Lalu juga itu tadi di setiap bioskop juga harus ada alat autodescriptor. Aduh, jadi susah. Autodescription. Apa sih? Ya, autodescriptor. Saya udah sampai berbusa-busa, Mas Al. Berbusa-busa saya bilang, kasih subtitle. Entah kenapa. Gak ada yang ngasih subtitle. Entah padahal kan gampang dari naskah skrip itu kan udah tinggal copy paste aja sih. Ya, seharusnya. Harusnya, tapi saya kurang tahu. Mungkin ada biaya tambahan, mungkin apa. Tapi saya nggak pernah dengar alasannya kenapa nggak di ini. Tugasnya produser. Saya udah ngasih tahu, cobalah pakai ini. Soalnya kita tuh banyak loh yang mau menikmati film ini, gini. Tapi ujung-ujungnya nggak ada. Mungkin kelupaan. Positive thinking ya, mungkin mereka kelupaan. Tapi saya dari dulu semenjak saya juga pernah ngomong di salah satu stasiun TV, saya bilang, coba deh diadain ini. Tapi kalau TV, mereka bilang emang itu ada satu alatan dan itu mahal banget kalau di TV. Tapi padahal kan sebenarnya kalau aksesibilitasnya lengkap, misalnya di satu film atau di tempat bioskopnya sendiri, itu juga akan menambah daya beli, daya pembelinya, termasuk teman-teman disabilitas akan lebih banyak datang. Iya, kalau misalkan mau hitungin cuan, ya udah deh, lu pikirin cuan deh. Ini cuannya bagus loh, gitu. Kalau saya kan mikirnya secara humanisnya aja. Secara humanis saya tuh pengen karya saya tuh ditonton juga sama teman-teman tuli juga, soalnya saya punya banyak nih. Gitu. Mungkin jangan-jangan film Indonesia kurang box office karena penyandang disabilitas penontonnya nggak ada yang banyak datang. Bisa, makanya bisa jadi kenapa Marvel box office, soalnya Marvel ada subtitle, bisa jadi. Iya.
Mungkin itu salah satunya yang bisa ditambahkan atau diperjuangkan, dikampanyekan di dunia hiburan, di tempat pertunjukan dan lain-lainnya. Saya rasa sih ini cuman gara-gara ini aja sih Mas, gara-gara apa ya? Kalau generasi saya tuh ya kembali lagi ya, saya aja tuh baru dikenalkan sama teman tuli aja tuh pas saya tuh udah berumur 20-an, 24, 23-an. Dan itu udah terhitung telat gitu. Saya selama 20 tahun lebih itu saya tuh nggak pernah melihat teman tuli, nggak pernah melihat apapun yang disabilitas apapun, saya nggak pernah melihat, nggak pernah berkomunikasi gitu. Jadi ketika ketemu saya kaget gitu. Dan Indonesia juga saya yakin juga banyak orang-orang seperti saya juga gitu, orang-orang yang niatnya baik tapi caranya salah, seperti menyeberangkan orang buta aja. Ada orang buta, oh dia kayaknya mau nyebrang jalan, langsung dipegang, saya seberangin nih gitu. Ya dia kaget dong, minta izin dulu kek begitu, permisi mau diseberangin nggak gitu. Ini tangan saya, iya kan ada etikanya juga kan. Iya, ada bukannya kita ngambil tangannya, tapi ya udah ini tangan kanan saya ada di atas tangan kiri Bapak nih, pegang aja Pak gitu. Biar dia yang meraih. Itu kan ada etikanya gitu. Kembali lagi niatnya baik, tapi gara-gara terlambat diperkenalkannya, jadi caranya banyak yang keliru. Ya semoga di kedepannya itu, ini kan dengan adanya sosial media sekarang kan kita udah gampang nih menyuarakan, udah gampang kita orang-orang tuh bisa saling kenal tanpa pergi ke rumah atau tanpa pergi dari rumahnya dia gitu. Udah bisa tahu, oh ternyata tuh ada gini, oh ternyata ada begini gitu. Dan semoga kedepannya tuh Indonesia menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Amin, gitu. Amin. Atas dukungan G dan teman-teman public figure lainnya, teman-teman artis lainnya bisa terus bantu kampanye aksesibilitas di dunia. Sedikit lagi nih, Dak. Ya. Mas G pernah dengar film yang dibuat sama Obama nggak? Yang Crip Camp itu. Oh, film yang dibuat sama Obama? Ya. Oh, nggak pernah. Apa nama judulnya apa? Itu masuk nominasi Oscar. Coba Crip Camp. Revolution Crip Camp. Nanti saya share deh ke Nah, itu salah satu contoh film yang aksesibel buat teman-teman. Oh, itu film tentang apa itu? Tentang disabilitas. Yang awalnya tentang tuli juga. Oh, Crip Camp. Ya. Oh. Terus coba tonton nanti itu jadi inspirasi Mas G juga nanti. Kemarin jadi ini, kalau nggak salah jadi nominasi Oscar award juga, tapi cuma sayangnya nggak dapat ya. Tapi dapat di audio apa? Di nominasi audio dapat Oscarnya. Oh, dapat. Yang kece ini juga film A Quiet Place, film horor. Apa tuh ya? Yang tahun berapa tuh? Tahun ini ada yang kedua, tapi itu udah tahun berapa? Itu Quiet Place. Jadi ceritanya tuh ada monster, di mana monsternya itu tuh dia suaranya itu dia sangat peka dalam dengar suara. Jadi sepanjang film itu satu keluarga itu kalau ngomong pakai bahasa isyarat. Gitu. Dan salah satu dari pemainnya itu nggak tahu ya ini benar atau nggak, tapi itu ada anak perempuan dan dia tuli gitu. Jadi itu benar-benar semuanya tuh pakai bahasa isyarat semuanya ngomongnya. Iya. Lu pakai ISL bener-bener gitu. Iya. Itu juga tuh tegang banget tuh nontonnya. Ya itu juga kan sebenarnya film-film di luar juga bisa jadi satu contoh ya, bagaimana aksesibilitas itu penting untuk bisa dinikmati juga buat para penonton lainnya, terutama juga buat teman-teman penyandang disabilitas ya Mas G ya. Ya minimal kayak tadi Mas G bilang dilibatkan, meskipun nggak jadi peran utama tapi dilibatkan dalam alur ceritanya itu. Ada bagian dari teman-teman disabilitasnya, mungkin bisa juga seperti itu. Jadi bukan aktornya langsung gitu. Karena semua orang itu sama di mata Tuhan. Jadi tidak ada alasan kenapa kita manusia tuh akan memandang sebelah mata untuk orang-orang tertentu. Itu nggak ada. Jadi semua orang itu sama, semua orang punya kesempatan yang sama. Semua orang tuh berhak memiliki kesempatan yang sama gitu. Ini dan semoga kapan rencana kapan untuk pertunjukan stand up komedi tunggal atau apa? Nunggu ini tadi udah ngomong sama Mas Ridwan, nunggu oke, jujur kalau saya kenapa saya nggak stand up di saat corona, karena saya nggak mau apa ya, turut serta misalkan nih saya nih ngadain show
oke melewati protokol-protokol tertentu, tapi katakanlah saya misalkan keliru nih, takutnya saya keliru atau apa gitu, miss 1 atau 2, ada yang positif, ada yang apa, jadilah klaster show tunggal Ge Pamungkas gitu di Wisma Atlet. Saya nggak mau, saya nggak berani ngambil gitu. Iya, jadi mendingan saya tunggu dulu sampai udah aman semuanya, bukan new normal tapi old normal, di mana kita tuh kalau misalkan mau kemana-mana bebas lepas masker nggak apa-apa, di mana COVID tuh tidak ada di antara kita, tapi COVID udah punah di Indonesia. Nah itu mungkin saya boleh deh stand up gitu, soalnya takut saya nggak mau ada darah di tangan saya gitu. Iya, nah, jadi ntar kalau ada stand up komedi tunggalnya G, mudah-mudahan saya bisa ikut nonton juga. Karena juga saya pasti tertarik pengen nonton stand up komedinya G secara langsung. Iya. Tentunya tidak akan dilarang-larang lah. Tentunya tidak ada dilarang-larang. Yang penting disediakan aksesibilitasnya di tempat pertunjukannya nanti. Bisa, udah pasti itu. Udah banyak yang nuntut saya kalau misalkan stand up juga pakai bahasa isyarat juga, Mas. Wah, keren. Tapi paling nggak disediain lah buat disediain juru bahasa isyaratnya, jadi biar teman-teman tuli bisa ngikutin stand up-nya. Nanti ngambilnya khusus JB, kan JB itu ada beberapa spesifikasinya, Mas Ki. Ada yang untuk agama, mereka ada khusus, ada yang jadi mungkin Mas Ki bilang ke teman-teman, jadi JB-nya itu emang yang udah senada dengan Mas G-nya, jadi komedi. Biasa joke gitu. Biasa komedian. Iya, itu lebih seru tuh. Nanti saya bakal tanya. Ada saya kenal satu namanya Mina. Saya tanya ke dia aja. Iya. Mina. Ini saya juga nih dapat nomor HP atau dapat interaksi dengan G juga dari Mine. Oh iya. Iya, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dengan Mas G sore ini. Banyak informasi. Sama-sama juga. Informasi ternyata selama ini juga interaksinya G dengan teman-teman disabilitas, terutama dengan teman-teman tuli juga udah mulai banyak ya, Ridwan ya. Iya, udah terbangun malah. Dan semoga kita juga bisa terus ngobrol kapan-kapan, lalu mungkin mudah-mudahan kita bisa kolaborasi sesuatu gitu dengan boleh. Udah ini dia pernah stand up komedi juga. Nggak stand up sih, dia mah duduk. Ini duduk ya. Saya udah share stand up sit down komedi saya. Belum, memang iya, emang ada masalah. Ada sih, nanti deh saya ada di berapanya. Malu-malu gitu lah, ada dia. Katanya garing sih, tapi nggak tahu. Iya, boleh ya share Mas, coba. Nanti saya tonton deh. Nanti dinilai ya. Saya, waduh, jadi kontestan ya, jadi juri nih saya ceritanya. Kompor gas atau kompor beleduk? Kompor gas, kompor beleduk. Ya, makasih banyak. Oke, salam buat Kiku. Semoga obrolan kita bisa berlanjut di lain waktu. Semoga berfaedah juga obrolan kita hari ini ya. Oh ya, ada pesan-pesan terakhir mungkin dari G. Pesan-pesan terakhir? Atau pesan spot? Ini buat bocoran filmnya aja, bocoran film. Oh, bocoran filmnya. Filmnya itu akan menjadi film perdananya Muhadi Aco, dan film itu filmnya pokoknya lucu banget. Ini mungkin menjadi salah satu film komedi drama, tapi ini mungkin menjadi film yang tersedih yang pernah saya mainkan. Jadi ini film kocak banget dan sedih banget. Dan G jadi pemeran utamanya di sini. Ya, saya juga jadi pemeran utamanya. Ada bertiga, saya, Aryo Bayu, sama ini Indah Permatasari Kriting. Wah, istrinya Ari. Oh iya. Ini nanti tayangnya tahun ini atau tahun depan? Nah, itu dia belum tahu tuh. Harapannya sih tahun ini, tapi mungkin delay jadi tahun depan gitu. Ya, semoga sukses, lancar filmnya, lalu filmnya juga bisa dinikmati oleh kami, teman-teman penyandang disabilitas. Mas G, terima kasih banyak Mas G. Sehat selalu, jaga kesehatan selalu. Salam buat Kiku. Iya, nanti disampaikan.